Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Penjumlahan bilangan bulat negatif. Ingat, yang kita bahas penjumlahan, jadi intinya tentang penjumlahan semua ya. Konsepnya ada 4. 1. Bilangan bulat positif disingkat BBP ya. Nah, ditambah bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif. Ya, ingat, intinya kalau ada bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Oke. Konsep kedua. Bilangan bulat negatif atau disingkat BBN ditambah bilangan bulat negatif disingkat BBN sama dengan bilangan bulat negatif. Ya, intinya kalau sama, semuanya sama, bilangan bulat negatif dijumlahkan bilangan bulat negatif juga, maka hasilnya tetap bilangan bulat negatif. Oke? Dua konsep ini harus paham. Kalau bilangan bulat positif sepertinya dari kelas 1 sudah paham ya. Kalau bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif ya sudah pastilah jawabannya bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, tetap hasilnya bilangan bulat negatif ya, sama konsepnya seperti yang bilangan bulat positif tadi. Dua konsep itu harus dipahami. Kemudian untuk konsep ketiga dan keempat itu sama ya. Salah satunya bilangan positif dan salah satunya lagi bilangan negatif. Tinggal yang pertama itu yang mana dulu. Kalau nomor 3 itu yang bilangan positif dulu, baru ditambah bilangan bulat negatif. Kalau yang nomor 4, konsep keempat itu bilangan bulat negatif dulu, baru ditambah dengan bilangan bulat positif. Dan hasilnya tergantung angka yang lebih besar. Contoh konsep ke-1, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Misalnya 5 ditambah 6, hasilnya kan 11. 11 bilangan positif, ya kan? 5 dan 6 juga bilangan bulat positif, begitu maksudnya. Konsep kedua, bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif juga, ya, ingat. Intinya negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Contoh, negatif 1 ditambah negatif 5. Ya, kalian jangan memikirkan itu bilangan negatif, intinya hasilnya ya bilangan negatif. Tinggal 1 ditambah 5 kan 6, jadi negatif 6. Karena sama-sama bilangan negatif, ditambah negatif, hasilnya negatif. Jelas ya? Untuk konsep nomor 3, bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Positif ditambah negatif lah, gampangnya seperti itu. Contoh, 40 ditambah negatif 30. Nah, caranya 40 dikurangi saja 30. Hasilnya berapa? 10 kan? Nah, tadi rumusnya tergantung angka yang lebih besar. Coba lihat, angka yang lebih besar ada angka 40 dan 30 kan? Nah, yang lebih besar itu angka 40 itu positif atau negatif? Dan angka 30 itu positif atau negatif? Ya, jadi angka yang lebih besar itu adalah angka 40. Itu bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Jadi positif 10. Seperti itu.
Untuk konsep nomor 4 yaitu bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif. Hasilnya nanti tergantung angka mana yang lebih besar. Seperti negatif 50 ditambah 20. Udah, kalian jangan mikir pusing-pusing, langsung saja 50 dikurangi 20, jawabannya 30 kan? Nah, kalian lihat bilangan mana yang lebih besar. 50 itu bilangan negatif apa positif? Negatif kan? Dan 20 itu bilangan positif apa negatif? Positif kan? Jadi di sini maksudnya angka yang lebih besar itu yang mengandung bilangan negatif. Jadi jawabannya negatif 30. Nah, baik anak-anak, untuk penjumlahan bilangan bulat negatif bagaimana? Sudah paham kan? Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengurangan bilangan bulat negatif. Ingat, ini pengurangan ya. Oke? Konsep dari pengurangan bilangan bulat negatif ada 3. Kalau yang penjumlahan tadi ada 4. Kalau ini yang pengurangan bilangan bulat negatif ada 3 konsepnya. Yang pertama, bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif, jawabannya bilangan bulat negatif. Intinya, yang di depan itu yang apa? Yang di depan bilangan bulat negatif, berarti dikurangi bilangan positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Oke, paham ya? Yang konsep kedua, bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif. Hasilnya yang di depan apa? Bilangan bulat positif kan? Jadi hasilnya bilangan bulat positif. Oke, bagaimana, paham? Nah, silakan dicermati. Untuk yang konsep ketiga, yang sama ini, bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif juga. Hasilnya tergantung angka yang lebih besar. Oke ya, pahami ketiga konsep tersebut. Untuk nomor 1, konsep nomor 1 dan konsep 2 itu gampang sekali. Intinya, ini untuk pengurangan bilangan bulat negatif. Yang di depan itu berarti jawabannya itu, bukan angkanya loh. Maksudnya yang di depan bilangannya negatif berarti hasilnya bilangan negatif. Kalau yang di depan bilangan bulat positif, hasilnya positif, bilangan bulat positif, begitu maksudnya. Bukan angkanya loh ya. Oke. Sekarang langsung contoh. Contoh nomor 1, konsep 1. Bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif. Nah, hasilnya apakah benar nih hasilnya bilangan bulat negatif? Kita contohkan saja angka negatif 40 dikurangi positif 10 ya. Nah, caranya kalian tulis dulu negatif 40 dikurangi 10 ya. Soalnya positif itu tandanya plus ya, bisa ditulis bisa tidak. Jadi sekarang tidak ditulis, menjadi negatif 40 dikurangi 10 ya. Nah, dikurangi 10 kan sama dengan negatif 10 kan? Jadi ada negatif 40 dikurangi 10, sama saja negatif diibaratkan ada hutang gitu ya. Kamu hutang 40, kemudian negatif 10, hutang lagi berarti 10. Jadi hutangnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak kan? Jadi hutangnya jadi negatif 50 begitu. Atau kalau kalian hafal konsepnya, yaitu bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif, maka hasilnya kan bilangan bulat negatif. Otomatis hasilnya itu lebih besar daripada sebelumnya ya, bilangan sebelumnya ya. Nah, jadi ada negatif 40 dikurangi 10 ya, atau positif 10. Hasilnya kan bilangan bulat negatif. Jadi ditulis dulu negatif
Ya tinggal 40 ditambah 10 kan jadinya 50. Jadi negatif 50. Kalau itu kalian sudah hafal konsepnya ya. Selanjutnya konsep yang kedua. Bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif. Hasilnya bilangan bulat positif ya. Bukan angkanya loh, bilangan bulat positif. Contohnya 60 dikurangi negatif 30 ya, maka ditulis 60. Lihat, itu ada pengurangan bertemu dengan negatif 30. Strip bertemu strip jadinya plus atau positif ya. Nah, jadi ditambah gitu maksudnya. Oke, jadi 60 ditambah 30 hasilnya 90 dan 90 merupakan bilangan bulat positif. Konsep yang ketiga yaitu bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif. Hasilnya tergantung angka yang lebih besar. Contoh, negatif 10 dikurangi negatif 40. Kalian tulis dulu ya, ditulis lagi supaya jelas. Tulis negatif 10. Kemudian kalian perhatikan pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Jadi ada strip berdekatan dengan strip atau strip ketemu strip. Jadinya apa tadi? Jadinya positif atau ditambah. Ya, ditambah dengan angka berapa? 40. Oke ya. Nah, ini kan berarti jadi penjumlahan kan? Kalian harus ingat konsep yang penjumlahan tadi ya. Ada bilangan negatif ya bertemu atau ditambah dengan bilangan positif. Itu juga dilihat angka yang lebih besar itu yang positif atau negatif. Yang positif kan 40 kan lebih besar dari 10. Sedangkan 40 itu bilangan positif, berarti nanti hasilnya bilangan positif. Tinggal kamu kurangin saja. 40 dikurangi 10 berapa? 30 kan? Jadi jawabannya 30. Begitu. Kalau misalkan kalian masih bingung pakai cara ini juga nggak apa-apa. Contoh ya, kamu negatif 10 berarti kamu utang 10 ya. Terus kamu punya 40 ya. Berarti hutangnya lunas kan? Malah kamu masih tersisa 30 tidak hutang. Nah, seperti itu. Hal-hal yang harus diperhatikan dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif ya, jika ada dua tanda berdekatan. Oke, perhatikan. Misalnya ada tanda pengurangan ya, bertemu bilangan positif. Bilangan positif itu bisa ditulis plus atau plusnya tidak ada juga, itu termasuk bilangan positif ya. Contoh yang seperti tadi, dikurangi plus 10 atau dikurangi 10 itu kan termasuk bilangan positif ya. Ya, jadi nanti ketemunya negatif 10 melebur. Ya, bilangan positifnya melebur karena bertemu dengan pengurangan tadi. Ya, seperti itu. Kemudian jika ada dua tanda juga berdekatan, pengurangan bertemu dengan bilangan bulat negatif, berarti ada stripnya ya. Nah, atau negatif bertemu dengan negatif. Strip kan itu negatif kan, pengurangan itu kan negatif. Ya, jadi jika ada dua tanda berdekatan, negatif bertemu negatif atau pengurangan bertemu negatif, maka tanda tersebut akan melebur menjadi penjumlahan. Perhatikan contoh penjumlahan bilangan bulat negatif berikut. Nomor 1, negatif 56 ditambah positif 41. Kalau ada soal seperti ini, dilihat bilangan yang lebih besar itu yang negatif atau yang positif. Kelihatan ya, bilangan yang lebih besar itu 56 ya kan, dan itu bilangan negatif, berarti nanti jawabannya negatif. Sudah paham?
Kemudian 56 dikurangi 41 berapa? 15 kan? Jadi jawabannya negatif 15. Soal kedua. 49 ditambah negatif 80. Salah satu bilangan negatif. Berarti dilihat, angka yang lebih besar itu yang negatif atau yang positif. Angka yang lebih besar itu 80 ya, itu bilangan negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Kemudian tinggal 80 dikurangi 49, berapa? 31 kan? Jadi jawabannya negatif 31. Nomor 3. Negatif 90 ditambah negatif 32. Penjumlahan bilangan negatif dan kedua-duanya itu negatif semua ya bilangannya. Tinggal ditambahkan saja 90 ditambah 32 sama dengan 122. Dan kalau dua-duanya negatif, ya, maka jawabannya pun negatif. Jadi negatif 122. Nah, sekarang contoh soal pengurangan bilangan bulat negatif. Nomor 1. Negatif 90 dikurangi negatif 58. Nah, perhatikan. Cara yang harus dilakukan pertama adalah lihat ada dua tanda berdekatan, yaitu negatif bertemu dengan negatif atau pengurangan bertemu dengan tanda negatif. Jadi melebur menjadi penjumlahan. Nah, terus ditulis dulu. Negatif 90 ditambah 58. Oke ya, jadi penjumlahan. Penjumlahan salah satunya bilangan negatif. Dilihat angka yang lebih besar itu yang negatif atau yang positif. Yang negatif kan, yang 90, berarti nanti jawabannya negatif. Tinggal 90 dikurangi 58. Hasilnya berapa? 32 kan? Jadi jawabannya negatif 32. Nomor 2. 63 dikurangi 88. Ya, logikanya kamu misalkan punya uang 63.000. Terus hutangnya 88.000. Berarti kira-kira hutangnya masih kan? Nah, seperti itu. Jadi hutangnya masih ada sisa 25 ya. Alias negatif 25. Nomor 3, negatif 136 dikurangi 51. Ya, udah pertamanya negatif 136. Kemudian itu pengurangan bertemu dengan positif ya, positif 51. Itu melebur ya, jadi langsung saja nempel negatif 51. Seumpamanya hutang 136, hutang lagi 51, berarti hutangnya tambah banyak kan? Iya, jawabannya jadi negatif 187. Baik anak-anak, oke, sekian penjelasan dari Bu Guru ya. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, cukup sekian. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.